Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak. Kali ini Ibu akan membahas tentang resonansi pada pipa organa. Seperti kalian lihat di layar, ini ada beberapa contoh alat musik tiup ya. Yang pertama ini ada klarinet, ada terompet, juga ada seruling. Nah, saat kalian memainkan alat musik tiup, seperti seruling, terompet, dan klarinet misalnya, apakah kalian tahu dari mana suara yang dihasilkan dan bagaimana prosesnya? Bunyi yang dihasilkan pada alat musik tersebut merupakan hasil resonansi pada kolom udara yang ada pada alat musik tersebut. Bagaimana pola resonansi yang terjadi? Yuk kita simak penjelasan berikut. Apa pipa organa itu? Pipa organa adalah sumber bunyi yang menggunakan prinsip gelombang bunyi pada kolom udara. Resonansi bunyi merupakan peristiwa ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Resonansi bunyi hanya dapat terjadi jika suatu benda memiliki frekuensi alami yang sama dengan frekuensi alami sumber bunyi yang bergetar. Gelombang resonansi yang dihasilkan pada kolom udara merupakan gelombang stasioner. Pipa organa dibagi menjadi dua, yaitu pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. Pipa organa terbuka merupakan bagian pipa organa yang kedua ujungnya terbuka. Kedua ujung pipa yang terbuka selalu terbentuk perut gelombang. Ini menunjukkan bahwa pembentukan pola gelombang longitudinal pada kedua ujung merupakan renggangan. Renggangan bersesuaian dengan perut gelombang dalam gelombang transversal. Pola gelombang bunyi yang terbentuk adalah seperti ini. Untuk harmoni pertama atau nada dasar, L sama dengan setengah lambda, karena di sini terbentuk ini setengah gelombang ya. Jadi L-nya sama dengan setengah lambda, sehingga di sini dari sini lambda sama dengan 2L. Maka frekuensi itu kan cepat rambat dibagi panjang gelombang ya. Sehingga F1 untuk nada dasar frekuensinya sama dengan V per 2L ya. Nah, untuk harmoni kedua ini sama dengan L-nya ini terbentuk, coba perhatikan gambarnya. Di sini terbentuk satu gelombang. Sehingga di sini L sama dengan lambda. Jadi lambdanya sama dengan L. Maka di sini F2, frekuensi harmoni kedua, sama dengan V per L. Atau kalau kalian perhatikan, di sini berarti F2 sama dengan 2 kali F1. Kemudian untuk harmoni ketiga, kalian perhatikan di sini, ini terbentuk 1,5 gelombang atau 3/2 gelombang. Sehingga di sini L sama dengan 3/2 lambda. Atau lambda sama dengan 2/3L. Ya. Maka di sini frekuensi untuk harmoni ketiga sama dengan V per 2/3L. Sehingga di sini F3 sama dengan 3V per 2L. Atau kalau kita bandingkan atau perhatikan untuk frekuensi ke-1 atau harmoni pertama, jadi F3 sama dengan di sini 3F1 ya. Maka untuk menentukan frekuensinya kita bisa gunakan persamaan Fn sama dengan N dikali F1 atau sama dengan N dikali V per 2L. Dengan N sama dengan 1 untuk nada dasar
N sama dengan 2, nada atas pertama, dan seterusnya. Jadi untuk nada atas kedua berarti N-nya sama dengan 3. Berikutnya pipa organa tertutup. Ini merupakan pipa organa yang salah satu ujungnya tertutup. Pada bagian ujung tertutup akan selalu terbentuk simpul, sedangkan pada bagian yang lain akan terbentuk perut gelombang. Pada pipa jenis ini banyak simpul selalu sama dengan banyak perut yang terbentuk. Jadi banyaknya simpul sama dengan banyaknya perut. Nah, kita lihat di sini. Ini untuk nada dasar atau harmoni pertama. Terbentuk di sini 1/4 gelombang, sehingga di sini L-nya sama dengan 1/4 lambda, atau lambda sama dengan 4L. Sehingga frekuensi itu kan sama dengan V per lambda ya. Jadi di sini frekuensi nada dasar atau harmoni pertama sama dengan V per 4L. Kemudian untuk harmoni kedua atau nada atas pertama, ini terjadi 3/4 gelombang. Sehingga L sama dengan 3/4 lambda, atau lambda sama dengan 4/3L. Sehingga di sini F3 sama dengan 3V per 4L, atau sama dengan 3F1. Kemudian untuk harmoni ketiga atau nada atas kedua ini terbentuk 5/4 gelombang. Sehingga di sini L-nya sama dengan di sini 5/4 lambda. Ya. Jadi di sini 5/4 lambda. Atau lambda sama dengan 4/5L. Sehingga di sini frekuensi untuk nada atas kedua atau harmoni ketiga sama dengan 5V per 4L, atau ini sama dengan 5 kali F1. Jadi di sini polanya adalah hanya yang ganjilnya saja ya. Untuk F1 ininya ini 3F1, ini 5F1. Berbeda dengan yang organa terbuka tadi kan ini polanya 1F1, 2F1, 3F1. Kalau di pipa organa tertutup ini polanya adalah hanya bilangan ganjilnya saja. Sehingga di sini polanya adalah Fn sama dengan 2N-1 kali F1 sama dengan 2N-1 dikali V per 4L. Dimana dengan N sama dengan 1 itu untuk nada dasar atau harmoni pertama, N sama dengan 2 nada atas pertama, dan seterusnya. Untuk contoh soalnya, sebuah pipa panjangnya 2,5 meter, tentukan 3 frekuensi harmonik terendah jika pipa terbuka pada kedua ujungnya. Jadi di sini yang ditanyakan adalah F1, F2 dan F3. Dimana diketahui di sini L-nya sama dengan 2,5 meter, V-nya sama dengan 350 meter per sekon. Untuk F1 sama dengan V per 2L sama dengan 350 dibagi 2 kali 2,5. Sama dengan 350 dibagi 5, jadi sama dengan 70 Hz. Untuk F2 sama dengan 2F1, berarti ya 2 kali frekuensi nada dasar, jadi sama dengan 2 dikali 70, sama dengan 140 Hz. Untuk F3 sama dengan 3 kali F1 sama dengan 3 kali 70, yaitu 210 Hz. Soal yang lain, sebuah pipa organa tertutup panjangnya 60 cm. Jika cepat rambat bunyi 340 meter per sekon, tentukan frekuensi nada dasar, harmoni ketiga,
dan harmoni kelima pada pipa organa tersebut. Ini diketahui L-nya 60 cm, kita rubah ke meter menjadi 0,6 meter. Kemudian cepat rambat bunyi 340 meter per sekon. F1 ditanyakan, kemudian F3 dan F5. Kita gunakan persamaan ini untuk pipa organa tertutup ya. Fn sama dengan 2N min 1 dikali F1. Ini F1 ini adalah frekuensi nada dasar atau harmoni ke-1. F1 sama dengan V per 4L. Sama dengan 340 dibagi 4 dikali 6 kali 10 pangkat min 1 atau 0,6 ini ya. Sama dengan 3400, ini 10-nya ke atas dibagi 24. 141,7 Hz. Kemudian untuk F3 ini tinggal dikalikan saja ya 2N, jadi 3 dikali 2, 6 dikurangi 1, 5. Jadi di sini 5F1 sama dengan 708,5 Hz. Kemudian untuk harmoni kelima berarti di sini masukkan dulu 5 dikali 2, 10 dikurangi 1, 9. Sehingga nanti 9 dikali F1. Yaitu 9 kali 141,7 sama dengan 1275,3 Hz.